Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, sepuh. Beliau yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kami hormati seluruh jamaah salat zuhur di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami hormati seluruh santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang kali ini mengawali kajian pada Rabu siang, yakni kajian kitab Qawaidul Fiqhiyah. Tentunya ini menjadi kajian pertama pada Rabu siang pada kali ini, dan tentunya bagi para jemaah dan juga para santri, apabila nantinya ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan juga bagi para pendengar dan juga para pemirsa, bisa langsung bertanya ya di nomor WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk mengawali kajian siang pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummil Kitab Li Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian kitab Qawaidul Fiqhiyah Al-Muyassarah kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian ingkang kula hormati, baik para jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, serta insya Allah para pemirsa TV MAJT. Rahimakumullah. Siang hari ini alhamdulillah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, pengajian yang biasanya saya laksanakan di hari Senin malam itu dirubah jadwalnya menjadi Rabu siang. Senin malam, Senin ba'dal maghrib, Rabu siang, Rabu ba'da zuhur. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan terkait khususnya dengan para santri yang katanya kalau hari Senin malam itu harus kuliah. Nah, santri MAJT Basnas itu kan kecuali melakukan tugas tahfidzul Al-Quran, juga dikuliahkan S1 dengan kerjasama dengan Universitas Wahid Hasim, sehingga lulusan Ma'had Tahfidz MAJT ini nantinya ya menjadi hafidz al-mutqin, sekaligus juga sebagai sarjana di bidang hukum fikih Islam, khususnya prodinya yaitu prodi hukum ekonomi Islam. Yang kedua, sebagai mukadimah saya sampaikan bahwa tugas saya ini membaca 2 kitab. Satu kitab
fikih yang sudah berjalan, yaitu Taqriratus Sadidah Al-Mufidah, yang itu merupakan fikih Syafi'iyah, tulen. Nah, yang kedua, ini Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Judul kitabnya Al-Qawaidul Fiqhiyatul Muyassarah. Tapi waktunya hanya satu. Jadi kalau hari ini, Rabu ini membaca Qawaid Fiqhiyah, maka Rabu yang akan datang saya baca Taqriratus Sadidah. Jadi tidak menambah beban mahasiswa maupun tidak menambah beban saya. Tetap seminggu sekali, tapi gantian. Kenapa? Karena yang Qawaid Fiqhiyah itu diperlukan untuk mahasiswa. Mahasiswa itu perlu punya ilmu dasar tentang Qawaid Fiqhiyah. Hal-hal yang bersifat teoritis. Sedangkan masyarakat pendengar, baik Radio Dais, Radio Gaul maupun TV MAJT, itu membutuhkan fikih praktis. Nah, itulah yang saya lakukan dengan Taqriratus Sadidah. Kalau mahasiswa kan perlu dibekali dengan teori-teori fikih. Sekali lagi judulnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Ini tulisan dari Dr. Abdus Syakur. Ya, Abdus Syakur. Kitab-kitab seperti ini banyak, akeh tunggale, tapi kita pilih ini karena yang ditawarkan melalui jual beli kitab, melalui online itu ini, dan harganya relatif murah. Saya berharap semua santri ini kalau ngaji ya ngasto kitab ini. Muqaddimahnya nggak usah saya baca karena itu biasa. Hanya ada pernyataan yang ingin saya baca, yaitu Qolal Imam Al-Qarafi. Al-Qarafi rahimahullah. Itu ada pada alinea kedua. Pernyataannya Imam Qarafi itu kullu fiqhin. Setiap fikih lam yukharraj alal qawaidi, yang tidak dikeluarkan dari kaedahnya, itu falaisa bisyai'in. Itu jadi nggak ada apa-apanya gitu. Wa hadhihi risalatun mukhtasaratun lakhastuha lit-tallabi al-mubtadi'ina fi hadzal fanni. Kitab ini merupakan risalah yang mukhtasarah, singkat, ringkas. Lakhastuha, ya, diringkas oleh penulisnya, lit-tallabi, bagi para mahasiswa, al-mubtadi'ina, yang tingkat dasar. Jadi tingkat dasar tapi bukan ibtidaiyah ya. Tulab al-mubtadi'in. Fi hadzal fan, itu sebagai tulab mubtadi'in fi hadzal fan, dalam bidang atau fan fikih ini. Dah itu aja. Kita masuk pada halaman ar-rabi'ah, al-mabadi'ul asyrah li ilmil qawaidil fiqhiyati. Al-mabadi, dasar-dasar, asas-asas, al-asyratu, yang 10.
Al-mabadiul asyratu li ilmil qawaidil fiqhiyah, bagi ilmu kaidah fiqhiyah. Yang bagi perlu sayogyo likulito libi fannin, bagi setiap pencari ilmu bidang, minal fununi, dari berbagai bidang. Bidang apa saja, yang bagi perlu apa? Ayarifa, ngerti, makrifat, paham, qabla syuru'i fihi, sebelum masuk di dalamnya. Ngerti apa? Al-mabadi al-asyrah, dasar-dasar yang 10, asas-asas yang 10, lihadzal fan, untuk fan ini. Ada 10 mabadi pada setiap fan. Nah, karena kita mau mengaji qawaidul fiqhiyah, maka perlu ngerti 10 dasar dari qaidah fiqhiyah ini. 10 itu apa? Wahia, mabadi al-asyrah itu apa saja? Pertama, ta'rifuhu. Jadi ini Arab belajar fikih itu takrifnya apa? Ini Arab belajar nahwu itu takrifnya nahwu itu apa? Nah, kalau mau belajar qawaid fiqhiyah, takrifnya apa? Pertama takrifnya, supaya nanti terarah, ya, memahami isinya itu terarah. Wa maudhu'uhu, yang kedua maudhu'nya, objek pembahasannya apa ilmu itu. Yang ketiga wasamrotuhu, buahnya. Ya, buahnya itu ya apa yang akan didapat ya dari ilmu itu. Kita mau belajar apa, tentang apa yang akan kita dapat. Wasyarafuhu, dan kelebihanlah, kemuliaan ilmu itu, wa masailuhu, dan problematika ilmu itu, wa nisbatuhu, dan hubungan ilmu itu dengan ilmu yang lain tentu. Wa ismuhu, namanya, wa istimdaduhu, sandarannya, wa wadhi'uhu, penulisnya, peletak batu pertama, tapi yang dimaksudkan wadhi itu. Siapa? Orang yang meletakkan batu pertama ilmu qawaid fiqhiyah. Wa hukmuhu, dan yang terakhir, yang ke-10, bagaimana hukumnya mempelajari ilmu itu. Nah, pun nggih, ta'rif, maudhu, samra, syaraf, masail, nisbat, ismuhu, istimdaduhu, wadhi'uhu, dan hukmuhu. At-ta'rif, ya, ta'riful qawaid al-fiqhiyah. Ta'rifnya sekarang, ini yang pertama berarti. Ta'rif ini ada 2 macam. Awalan bi'tibariha murakkaban. Dilihat dari sisi tarkib, susunannya, al-qawaid al-fiqhiyah. Terdiri dari 2 kata. Al-qawaidu al-fiqhiyatu murakkabatun. Qawaid fiqhiyah itu tersusun min kalimata ini, dari 2 kalimah. Kalau bahasa Arab kalimah, ya. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu maknanya kalam. Jadi kalau kata itu di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu kalimah. Kalau beberapa kata itu susunan kata itu kalam. Ini kadang-kadang kita terkecoh dengan ini. Huma, 2 kata itu apa? Al-qawaid wal fiqhu. Yaitu terdiri dari 2 kata al-qawaid dan fiqhu. Nah, sekarang al-qawaid
atau mufradnya qaidatun itu apa? Al-qaidatu utawi kaidah lughatan menurut bahasa iku al-asasu. Asas. Yo asas yo dasar ya. Baik hissiyan kana, baik asas itu bersifat fisik. Mislu qawaidil baiti, misalnya qawaidil baiti. Apa itu? Pondasinya rumah. Itu kan kaidah tapi dalam pengertian fisik. Au maknawiyan atau dalam bentuk maknawi mislu qawaidid-din, kaidahnya agama. Wa tajma'u ala qawaidi qala ta'ala. Untuk persoalan kaidah ini ada firman Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Ketika Ibrahim meninggikan al-qawaid, ya maksudnya dasar bangunan, minal baiti baitul haram, wa Ismailu dan Ismail. Jadi kata qawaid dalam Al-Quran itu diantaranya itu ada di dalam surat Al-Baqarah 127. Wal qaidatu istilahan, sedangkan kaidah menurut istilah yaitu hukmun kulliyun. Hukum yang bersifat kulli. Kulli itu umum. Ya, hukum tapi bukan hukum khusus. Tapi hukum bersifat umum. Tukhadhu minha ahkamun juz'iyatun katsiratun. Dari hukum kulli itu nanti akan muncul, akan tumbuh, akan keluar ahkamun juz'iyatun, hukum-hukum juz'iyah, hukum-hukum rinci. Hukum-hukum tertentu katsiratun, jumlahnya bisa banyak. Hukmun kulliyun. Jadi kalau misalnya ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Ini hukum kulli namanya. Hukum yang bersifat umum. Lah di dalam al-adatu muhakkamah itu ada beberapa juz, ada beberapa bagian. Misalnya tradisi pakai sarung bagi orang yang mau sholatnya apalagi jamaah. Itu al-adatu muhakkamah. Jadi karena itu sudah menjadi tradisi, maka itu dihukumi baik. Ya, hukum itu tidak harus wajib, tapi bisa wajib, bisa baik, bisa mubah. Kalau imam mau ngimami, ya baiknya pakai sarung misalnya. Baiknya pakai baju koko. Itu namanya al-adatu muhakkamah. Masih ada lagi contoh-contoh tradisi yang lain, kebiasaan yang lain. Kebiasaan yang lain itu misalnya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kalau bulan Maulud membaca Maulid Nabi. Itu tradisi itu. Di Indonesia, di negeri lain tidak mesti. Dari sisi penyelenggaraannya itu tradisi. Kalau dari sisi isinya, ya bagus, bukan tradisi, itu syar'i. Karena apa? Isinya kan baca sholawat, memuji Rasulullah, dan lain sebagainya. Kita melihatnya itu dari aspek mana. Nah, jadi itu saya ulang, hukmun kulliyun yang dimaksud seperti itu. Wal fiqhu lughatan, sekarang kalau
Kata fikih menurut bahasa al-fahmu, faham. Kata fikhu dengan arti faham ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan fikih menurut istilah. Karena begini, kalau ada ayat Al-Quran atau ada hadis Nabi, maka kesimpulan dari ayat itu, kesimpulan dari hadis itu, yang disimpulkan oleh ulama, itu namanya al-fikhu. Pemahaman ulama terhadap ayat itu, terhadap hadis itu. Itu secara bahasa. Qala ta'ala famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Kata-kata fikih ada dalam ayat ini surat An-Nisa 78, la yakaduna yafqahuna. Orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak paham. Hampir-hampir tidak bisa memahami ajaran. Wastilahan adapun fikih menurut istilah yaitu al-ilmu, ilmu bil ahkami, tentang hukum asyar'iyati, syara' al-amaliyati yang praktis, hukum syara' tentang perbuatan praktis. Al-muktasabah yang terambil atau tersimpulkan, terpetik min adillatiha dari dalil-dalilnya at-tafsiliyati secara rinci. Aqimus sholah misalnya, dirikanlah sholat. Ulama memahami ayat ini, oh ini perintah. Dirikanlah sholat. Kalau perintah itu tadullu alal wujub, biasanya, umumnya, atau bahkan seringnya, selalu itu menunjukkan wajib. Wong perintah. Nah, yang kayak gini ini namanya muktasabah min adillatiyat tafsiliyah. Sumu liru'yatihi. Ada hadis, berpuasalah mulai puasa karena berhasil melihat hilal. Nah, perintah ini menunjukkan wajib menjalankan puasa. Sanian, sekarang takrif yang kedua, bi'tibariha alaman. Dilihat dari segi alam. Alam itu nama. Ya, jadi nama kaidah fikih itu, kaidah fikih sebagai nama itu definisinya apa? Alaman walakoban atau lakob. Ya. Ala hadzal fanni bi'annahu hukmun fikhiyun kulliyun. Ya, bahwa kaidah fikih itu ya seperti tadi itu. Hukmun fikhiyun, hukum fikih kulliyun yang bersifat umum. Yang tobiku ala furu'in katsiratin, yang bisa mencakup furu'-furu' atau bagian-bagian yang banyak. Fi abwabin mukhtalifatin, dan bisa berada di bab macam-macam, tidak hanya satu bab. Jadi furu'nya itu tidak hanya soal toharoh, soal ibadah, tapi bisa mencakup ke banyak hal, ya fikih ibadah, ya fikih muamalah, ya fikih jinayah, ya yang lain-lain. Syarhut ta'rif, sekarang penjelasan dari ta'rif. Penjelasan ta'rif yang pertama, hukmun fikhiyun. Kaidah fikih itu adalah hukum fikih. Hukum fikih itu qayyidun, merupakan batas. Yukhraju
Ghairul fiqhiyah. Dengan itu maka selain fikih berarti tidak masuk. Minal qawaid berupa kaidah-kaidah fil ulumil ukhra, tentang ilmu akhirat. Kalau fikih itu ilmu syara yang praktis, perbuatan. Tapi kalau ulumil ukhra itu ya seperti ilmu-ilmu tentang akidah, ilmu tentang usuluddin. Oh, Masya Allah, bukan. Ini saya tadi salah melihat. Minal qawaid fil ulumil ukhra. Jadi hukum fiqhiyun itu merupakan apa itu qaid, di mana selain fikih, yaitu ilmu-ilmu yang lain itu tidak masuk ke dalam qawaid fiqhiyah. Jadi rumus-rumus kaidah fiqhiyah itu khusus untuk fikih saja. Ya kadang-kadang mocoki salah. Yang salah meripat wis sepuh. Kalau qawaid an-nahwiyah misalnya ada kaidah nahwu. Kaidah nahwu itu apa? Misalnya al-fa'ilu marfu'un. Bahwa fa'il itu harus dibaca rofa. Biasanya ning pondok bagi yang dasar itu contohnya ja'a zaidun, bola-bali kok zaidun. Nah, zaidun itu fa'il, itu harus marfu. Wal usuliyah, begitu juga ilmu usuliyah, kaidah-kaidah yang terkait dengan ilmu usul fikih. Jadi ada fikih, ada usul fikih, lain itu. Kalau usul fikih itu metodologinya, kalau fikih itu materinya. Contohnya kal qaidati al-amru lil wujub. Ada kaidah usul yang bunyinya al-amru lil wujub, bahwa setiap perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Tapi nanti ada pengecualian ya, ada perintah-perintah yang tidak wajib, ada perintah yang hanya anjuran, berarti kesimpulannya sunnah, ada perintah yang hanya kebolehan. Ya nanti ada pembahasan di usul fikih itu, panjang. Penjelasan tentang kulliyun, nisbatun ila kullin. Kata kulliyun itu merupakan penisbatan terhadap kullin. Kullin itu ya artinya semuanya atau mencakup banyak. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan kullin itu apa? Anal qawaid al-fiqhiyah, bahwa kaidah fikih itu tatanawalu, mencakup kulla afrodihi, mencakup pada afrod-afrodnya, pada bagian-bagiannya atau pada anggota-anggotanya. Wal hakikatnya anal qawaid al-fiqhiyah aksaruha aghlabiyun. Nah ini, meskipun kaidah kuli yang di dalamnya ada ada anggota-anggotanya, ada juz'iyahnya, tetapi sesungguhnya kaidah fikih itu kebanyakan itu bersifat aghlabi. Aghlabi itu apa? Umumnya. Jadi tidak seluruhnya. Innaha tantabiku ala aghlabil furu. Cocok dengan umumnya furu, umumnya bagian-bagian la kulliha, tetapi tidak seluruhnya. Liwujudi ba'dil istinasi, liwujudi ba'dil istisnaati, karena biasanya ada pengecualian.
Jadi kalau ada kaidah tadi supaya ingat, al-adatu muhakkamah, ya, bahwa adat itu bisa jadi hukum, ya, itu tidak semua adat, nanti ada pengecualian. Misalnya adat yang nyerempet-nyerempet yojo. Tapi pokoknya setiap kaidah itu nanti ada penjelasannya. Yang masuk dalam kaidah ini contohnya apa saja, tapi nanti ada pengecualian. Ada pengecualian yang tidak boleh dimasukkan ke situ. Ala furu'in katsirotin, kata-kata ala furu'in katsirotin yang mencakup furu' yang banyak. Al furu' jam'u far'in. Furu' itu bentuk jamak daripada kata far'an. Wa huwa ma yatafarra'u an aslihi, yaitu sesuatu yang menjadi cabang dari aslinya. Wal murad bihi al masailul fiqhiyatu, yaitu masail fiqhiyah allati tatafarra'u anil qaidati, yang merupakan cabang dari kaidah itu. Tadi ada kata-kata abwabin mukhtalifah. Fi abwabin mukhtalifatin qayyidun. Ini merupakan apa, batas. Yukhraju ad-dhabitu al-fiqhiyu. Dikeluarkan dari kaidah fikih, yaitu ad-dhabit al-fiqhiyu. Tapi ini sebetulnya ya hanya penggunaan istilah saja. Li'annahu yasmalu furu'an. Karena kalau dhabit fikhi itu mencakup furu' dan dariju tahta babin wahidin, tetapi dalam satu bab khusus. Kalau kaidah fikih di berbagai bab berlakunya. Tapi kalau dhabitul fikih, ad-dhabit al-fikhiyu, itu hanya untuk bab tertentu. Nanti di bawah ada contohnya. Ya, ngaji kita insya Allah ya berkisar sekitar 30 menit saja ya. Nggih. Antri 30 menit mohon nggih. Nek kesithik penasaran, nek kakean blenger. Dik malih al-farqu bainal qawaid al-fiqhiyah wa dhawabit al-fiqhiyah. Nah, sekarang kita mencoba memahami dhawabit fiqhiyah dengan qawaid fiqhiyah itu apa. Tashtariku al-qaidatu wa dhabitu fi anna kullan minhuma, ya. Kesamaannya antara kaidah dan dhabit itu anna kullan minhuma, bahwa keduanya yang tobiku ala adadin minal furu' al-fiqhiyah, dia mencakup atau menyimpan pada furu', sejumlah furu' fikih. Lakin al-fard bainahuma, tetapi ada bedanya. Bedanya apa? Jadi sekali lagi saya ulang, sama-sama bahwa kaidah dan dhabit itu mencakup adad minal furu', beberapa bagian. Tetapi perbedaannya ada, yaitu anal qaidata al-fiqhiyata la taqtasiru ala babin wahidin. Kalau kaidah fiqhiyah tidak hanya satu bab, hanya bab yang sama. Faqaidatu al-umur bimaqasidiha. Ya, contohnya misalnya bahwa ada al-umur bimaqasidiha, ini kaidah fiqhiyah. Al-umuru, setiap perkara itu bimaqasidiha, tergantung tujuannya atau tergantung niatnya. Ini kaidah ini. Nah, kaidah itu tantobiku, cocok ala abwabil ibadati, baik untuk soal ibadah, wal muamalati maupun soal muamalah, wal jinayati maupun soal jinayah. Ibadah itu ibadah, muamalah itu kira-kira perdata apa, hukum
perdata, wal jinayatu hukum jinayah, hukum pidana. Wa ghairiha, dan yang lain-lain minal abwab, dari bab-bab apa saja. Wad dhabitu, sedangkan dobit, ini apa itu bedanya dengan apa tadi kaidah. Wad dhabitul fikhiyu, sedangkan dobit fikih yahtassu bibabin, biasanya dobit ini hanya berlaku untuk bab tertentu min abwabil fikih, dari bab fikih. Mislu, contohnya, kullu ma'in lam yataghayyar ahadu awsafihi fahuwa tahurun. Ini kaidah apa? Semacam kaidah tapi ini dobit. Kullu ma'in, tiap-tiap air, lam yataghayyar, yang tidak berubah, ahadu awsafihi, salah satu sifatnya ada 3 ya, berubah itu. Warna, rasa, lalu apa lagi? Bau. Fahuwa tahurun, maka itu berarti air itu suci dan mensucikan. Fainahu dobitun khosun, itu tadi adalah dobit yang khusus, fi babil miyahi, khusus dalam bab miyah, tidak berlaku untuk bab yang lain. Jadi meskipun furu'nya banyak, tapi khusus. Kalau kaidah itu furu'nya banyak dan tidak khusus, tidak spesial. Wa mislu, ada lagi. Kullu ma jaa bai'uhu, kullu ma jaza bai'uhu, jaza rohnuhu. Ini ada dobit. Kullu ma, tiap-tiap apa saja yang jaza, yang boleh bai'uhu, dijual. Jaza, maka boleh rohnuhu, gadeke. Aku punya HP. Ini boleh dijual nggak? Boleh. Kalau ini boleh dijual, maka boleh digadekan. Fa'innahu dobitun, itu merupakan dobit khosun, yang khusus bibabir rohni, dalam bab rohn. Ini tidak akan bisa kemana-mana, ya sudah, itu memang kaidah atau apa itu dobit yang hanya berlaku dalam bab rohn saja. Wa mithlu kullu maitatin najasatun illa samaka wal jaroda wal adami. Ada lagi kaidah, kullu maitatin, setiap bangkai, itu najasatun, najis. Illa samaka, kecuali samak, ikan, wal jaroda, dan belalang, wal adami, dan manusia. Jadi kalau manusia, meskipun mati, enggak najis, gitu loh. Jarod, itu bongso belalang itu ya, atau ikan, kamu dapat ikan mati enggak najis. Fa'innahu dobitun, kaidah itu merupakan dobit khosun, yang khusus bibabit toharoti, dalam konteks bab toharo. Pun nggih. Ada pertanyaan nggak, Mas? Ini karena pengajian pertama mungkin yang mendengar di radio belum tahu, belum ada. Santri, mahasiswa, mau tanya? Dari Mas Santri, wah ini sangat penting ya tentunya ya, dalam mengetahui pokok permasalahan nih dan menemukan titik temu. Ada dari Mas Santri? Saya kira untuk pertama kalinya ini kita cukupkan sekian, semoga lancar. Sekali lagi, hari ini qawaid fiqhiyah, besok takdiratus sadida. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin M. Maggi atas paparan ilmunya. Semoga kita semua yang mendapatkan berkah dan juga
dan juga manfaatnya di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali mengingatkan untuk para santri, dipersiapkan untuk pertanyaannya ya, bisa sambil basul masail. Seperti itu. Baik, untuk itu kami ucapkan terima kasih dan akhirul kalam wa muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.